tetap harus sadar bahwa hidup kita itu gak cuma di permukaan itu doang kok. Hidup kita tuh bukan eksternal. Kita memiliki kedalaman, kita punya internal internal diri kita. Ada the heart, ada spirit yang tidak akan pernah terusik atau terganggu oleh masalah-masalah atau ujian-ujian atau musibah di luar sana gitu. Kita perlu mengakses the heart kita perlu sadar bahwa hanya di the heart kita itu kita dapat melakukan penyerahan diri, memasrahkan diri yang benar-benar total gitu. Di sini kita dapat menemukan cinta. Kenapa seperti contohnya kita jatuh cinta kepada seseorang? Kenapa dibilang itu jatuh? Kenapa nggak naik ke cinta? Karena itu cinta itu dirasakan di dalam hati, di the heart. Jadi kita jatuh, kita turun. Jadi dari pikiran itu kita turun ke hati. Disinilah kita perlu menyadari bahwa pikiran itu akan selalu mensabotase kita, bahwa sikap yang berserah diri, sikap yang turun itu nggak logis gitu. Oleh karena itu kita harus mengosongkan pikiran kita, bermeditasi, lalu prayer itu harus selalu dilakukan agar ketika pikiran itu sudah kosong, maka hati itu akan mengambil alih seluruh kesadaran. Disitulah kita akan menemukan jawaban-jawabannya. Disitulah kita bisa mencintai Tuhan, mencintai seseorang tersebut, mencintai apapun, mencintai hidup kita itu dengan total. Kita baru memasrahkan diri dengan total gitu. Ketika sudah berhasil mengakses the heart. Nah, ketika sudah ketika sudah hati itu mengambil alih seluruh kesadaran, maka seketika pikiran itu berhenti berfungsi gitu. Seperti kita tahu, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, itu rasanya pikiran kita seperti berhenti berfungsi. Di sini ada latihan yang namanya pure awareness I am. Itu kita bermeditasi, kita memfokuskan pikiran kita kepada si kata pure awareness I am ini, dan kita tidak melakukannya secara mekanis gitu. Jadi bukan hanya dilakukan seperti ritual saja, hanya sebatas ritual dan diomongkan saja, namun kita rasakan, kita kontemplasi gitu. Jadi di awal tuh mungkin pikiran tuh akan muncul, itu kita harus abaikan, ignore. Dan kekuatan ketika kita sudah berhasil fokus kepada pure awareness I am, dan pure awareness I am ini, pure awareness I am akan menetralkan energi-energi yang tadi, energi-energi yang nakal, energi yang rusak. Nah, kita pejamkan mata kita, lalu kita lafalkan pure awareness I am 3 kali, dan tidak hanya disebutkan, namun kita fokus ke maknanya. Kita fokus pure awareness I am, lalu kita tarik nafas, lalu kita hembuskan sambil menyebutkan Allah, dan lakukan hingga ini terprogram di dalam subconscious kita. Di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu sudah di dalam subconscious kita itu sudah terlafalkan Allah seperti itu. Jadi dilakukannya tidak hanya secara mekanis saja, namun dimaknai. Kembali lagi ke self acceptance dan self surrender. Di sini saya menekankan bahwa penerimaan atau berserah di sini bukan berarti kita tidak mengambil tindakan atau berusaha untuk mengubah situasi eksternal kita. Tentu saja ketika kita misalnya ditolak suatu pekerjaan, atau ditolak kuliah, atau kalah dalam lomba, kan kita tahu bahwa ini nggak bisa seperti ini, saya harus mengaktualisasi diri, saya harus memperbaiki nih, mungkin ada yang salah, harus berusaha lebih keras lagi untuk diterima di PTN atau di kuliah yang kita inginkan, seperti itu. Kita tetap berusaha untuk mengubah si situasi eksternal ini, namun kita ini surrender pada here and now. Jadi kita tidak buru-buru melabeli, wah aku gagal, aku bodoh, aku gagal, aku nggak akan terima. Nah itu namanya kita nggak acceptance. Kita harus acceptance. Oke, saya belum diterima, saya belum berhasil untuk diterima di pekerjaan ini. Kita sadari, namun kita bukannya
bukannya menyerah begitu saja dan tidak berusaha untuk mengambil tindakan apapun gitu. Jadi contohnya ini seperti ketika kita terjebak di dalam sebuah lumpur hisab, kita terjebak, kita kan nggak mungkin kita berkata, oke, baiklah, saya menerima nasib saya terjebak di dalam lumpur hisab ini, dan kita diam aja, kita nggak mengambil tindakan apapun, kan nggak mungkin kan kita seperti itu. Itu maksudnya kita self acceptance itu pada here and now, kita tidak panik, tidak buru-buru melabeli, aduh aku bakal gini gitu. Tapi kita itu tetap berusaha untuk bagaimana cara kita terbebas dari lumpur ini, karena kita tahu, kita menyadari bahwa aku tuh nggak mau ada di kondisi ini, aku nggak mau terhisap di dalam lumpur ini. Kita tahu kok kita nggak mau, tapi kita bukannya malah jadi melabeli hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, bila kita merasa ada sebuah situasi di dalam kehidupan kita yang tidak memuaskan atau menyenangkan, seperti kita misalnya dizolimi atau orang lain, kan kita menyadari gitu, oh ini tuh nggak menyenangkan ya, ini harusnya aku nggak kayak gini ya gitu. Nah, kita kan nggak bisa gitu kan membohongi diri sendiri. Kita berkata, oh nggak apa-apa kok aku diginiin, oh nggak apa-apa kok aku nggak keterima ini, nggak apa-apa kok aku pengangguran, atau aku nggak sekolah, nggak apa-apa kok, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Kita tetap berusaha, tetap mengambil tindakan. Nah, sebelum kita berkata seperti itu, sebelum kita berkata nggak ada yang salah dengan kondisi ini, kita itu sudah melalui proses terlebih dahulu, sudah melalui proses pembelajaran terlebih dahulu, kita sudah berusaha terlebih dahulu gitu, udah self acceptance terlebih dahulu. Nah, baru kita menyadari sepenuhnya bahwa kita ingin untuk keluar dari situasi dan kita ingin keluar dari kondisi ini. Self acceptance dan self surrender ini bagaikan kedalaman danau yang tidak terganggu, tidak terusik oleh ombak, oleh arus atau keributan di permukaannya gitu. Nah, kita adalah satu kesatuan danau tersebut. Diri kita ini adalah satu kesatuan danau tersebut. Jadi walaupun di permukaan kita nih, di eksternal kita ada masalah, ada ujian, ada cobaan, ada banyak keributan, bising sana sini, itu kita tetap harus sadar bahwa hidup kita itu gak cuma di permukaan itu doang kok. Hidup kita tuh bukan eksternal, kita memiliki kedalaman, kita punya internal ini loh, internal diri kita, ada the heart, ada spirit yang tidak akan pernah terusik atau terganggu oleh masalah-masalah atau ujian-ujian atau musibah di luar sana gitu. Kita perlu mengakses the heart kita perlu sadar bahwa oh, saya punya hati, saya di dalam diri ini saya punya spirit loh, dimana saya akan selalu merasa tenang, selalu merasa ada keheningan gitu, ada awareness, ada ruang kosong di dalam diri saya ini. Jadi saya tidak perlu harus terganggu atau panik atau gelisah dengan segala keributan yang ada di luar ini. Kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ini kita memiliki underlying happiness itu adalah happiness yang true gitu, true happiness yang eternal, happiness yang tidak akan pernah berakhir, kebahagiaan yang nggak akan pernah ada habisnya, yang mau kita dilanda oleh apapun itu, semenyakitkan apapun itu, kebahagiaan itu akan tetap ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah berhasil self acceptance, sudah berhasil mengaktifkan kesadaran ini nih, mengaktifkan si the heart ini, dan selalu menerapkan si self surrender ini, apapun kondisinya, sesakit apapun, justru kita akan menjadikan si situasi dan kondisi itu justru kita jadikan sebagai sumber kebahagiaan gitu. Jadi bukan malah karena kondisi ini kita jadi terpuruk, kita jadi jatuh, justru saya mendapatkan ujian ini, justru si ujian ini akan kita jadikan sebagai sumber kebahagiaan. Itulah luar biasanya ketika kita sudah bisa menerapkan si self acceptance dan self surrender ini gitu. Karena pada puncaknya kebahagiaan maupun kesengsaraan itu sesungguhnya adalah produk dari persepsi kita. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita terus bisa bersama-sama berproses dan belajar sehingga kita bisa mengakses the heart kita untuk dapat menerapkan self acceptance dan self surrender kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.